Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Icang Tresno, NIM 1966021103. Ya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang hasil UAS saya, UAS Akuntansi Keuangan Menengah, yang membahas tentang LPS dasar, LPS dilusian, dan investasi, instrumen ekuitas dan utang. Baik, kita lanjut dari penjelasannya. Baik, lanjut saja di soal 1 nomor 1. Di sini kita akan menghitung LPS dasar PT Raya tahun 2020. Nah, adapun rumus dari LPS dasar tersebut yaitu laba bersih residual dibagi jumlah rata-rata tertimbang. Nah, kan di sini jumlah rata-rata tertimbangnya kita belum ketahui. Jadi kita akan mencari jumlah rata-rata tertimbangnya dulu. Nah, adapun cara dari mencari jumlah rata-rata tertimbangnya yaitu sebagai berikut. Dari transaksi perubahan saham yang terdapat pada soal, kita bisa menghitung rata-rata tertimbang melalui tabel yang ada pada gambar tersebut. Adapun transaksi pertamanya pada tanggal 1 Januari sampai 1 Maret, jumlah saham yang beredarnya itu senilai 1 juta rupiah. Kemudian di transaksi kedua pada tanggal 1 Maret sampai 1 Juni, jumlah saham yang beredarnya senilai 1.150.000 rupiah. Dan kita akan lanjut sampai tanggal 1 Desember sampai 31 Desember. Nah, jumlah sahamnya yang beredarnya senilai 1.500.000 rupiah. Pada kolom penyajian kembali, kenapa hanya dilakukan penyajian kembali hanya sampai dengan tanggal 1 Juni? Karena pada transaksi perubahan saham, di sini dilakukan pemecahan saham 2 menjadi 1 pada tanggal 1 Juni 2020. Jadi kita harus melakukan penyajian kembali mulai tanggal 1 Juni sampai dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 1 Juni sebelum terjadi pemecahan saham. Kemudian kita lanjut pada kolom faktor pembobot, merupakan jangka waktu dari 1 Januari sampai 1 Maret dalam kurun 12 bulan. Lakukan hal yang sama sampai dengan transaksi 1 Desember sampai 31 Desember. Kemudian pada kolom jumlah merupakan hasil kali dari jumlah saham yang beredar dikali penyajian kembali dikali faktor pembobot. Nah, begitu pula dilakukan dengan hal yang sama sampai tanggal 1 Desember sampai 31 Desember. Hingga kita bisa memperoleh jumlah rata-rata tertimbangnya Rp2.033.333 rupiah. Setelah mendapatkan jumlah rata-rata tertimbangnya, kita kembali di rumus LPS dasar. Nah, adapun rumusnya laba bersih residual dibagi jumlah rata-rata tertimbang. Laba bersih residual kita peroleh dari laba bersih yang tertera pada soal sebelumnya, dikurangi dengan persentase dikali nilai saham preferen kumulatif yang dapat dikonversikan sebesar Rp1.500.000. Kemudian dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang pada sebelumnya yaitu Rp2.033.333. Nah, di sini kita akan memperoleh hasil dari LPS dasar Rp4.850.000 dibagi Rp2.033.333. Nah, di sini kita akan menghasilkan LPS dasar senilai 2,38. Lanjut di LPS dilusian. Untuk menghitung LPS dilusian PT Raya tahun 2020, kita mulai dari tabel peningkatan laba yang dapat ditribusikan kepada pemegang saham biasa atas pengonversian efek berpotensi saham biasa. Pada operasi peningkatan laba, kita memperoleh peningkatan jumlah saham biasa senilai 10.000 lembar. Di sini kita peroleh dari operasi peningkatan laba. Pada saham preferen kumulatif konversi, kita memperoleh peningkatan laba senilai 150.000. Dan pada saham inkremental, kita memperoleh peningkatan jumlah saham biasa berjumlah 500.000 lembar, di mana berasal dari 250.000 lembar saham biasa yang telah dikonversikan
dan disesuaikan dengan jumlah pemecahan saham yang terjadi pada tanggal 1 Juni 2020. Untuk mencari nilai LPS, kita harus membagi antara peningkatan laba dan peningkatan jumlah saham biasa, yaitu 150.000 dibagi dengan 500.000 lembar, kita memperoleh 0,3. Selanjutnya kita masuk pada tabel berikutnya, perhitungan LPS di Lusian. Sebagaimana dilaporkan, laba dari operasi sebesar Rp4.850.000 dengan saham biasa senilai Rp2.033.333 dan per saham merupakan hasil dari laba dari operasi dibagi dengan saham biasanya. Kemudian kita masukkan opsi. Nah, opsi diambil dari peningkatan jumlah saham biasa sebesar 10.000 lembar. Kemudian masing-masing dijumlahkan dari kolom laba dari operasi senilai Rp4.850.000. Dan di kolom saham biasa terdapat senilai Rp2.043.333. Kemudian diperoleh nilai per sahamnya 2,37. Nah, di sini kenapa dilutif? Karena nilai per sahamnya lebih kecil dari nilai per saham sebelumnya. Untuk saham preferen yang dapat dikonversikan, laba dari operasi sebesar 150.000 saham biasa. Dan saham biasanya sebesar 500.000 lembar. Kemudian dari kolom laba dari operasi, dia menghasilkan 5 juta, di mana ditambah dari Rp4.850.000 ditambah Rp150.000 menghasilkan 5 juta. Dan di saham biasanya senilai Rp2.543.333 di mana ditambah dari Rp2.043.333 ditambah dengan Rp500.000 menghasilkan Rp2.543.333. Adapun per sahamnya, nilai per sahamnya didapat 1,96. Nah, di sini ditulis kembali dilutif karena nilai per sahamnya lebih kecil dari nilai per saham sebelumnya. Nah, lanjut pada soal 2 mengenai investasi instrumen ekuitas dan utang. Menurut PSAK 50 revisi 2014 instrumen keuangan, penyajian aset keuangan. Aset keuangan adalah setiap aset yang berbentuk kas, instrumen, ekuitas yang diterbitkan entitas lain, hak kontraktual, dan kontrak yang akan mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas. Instrumen utang umumnya mempunyai karakteristik yang terdapat nilai jatuh tempo, tingkat bunga, dan tanggal yang jatuh tempo. Kemudian, investasi dalam instrumen ekuitas dan dalam instrumen utang merupakan aset keuangan yang diatur PSAK 50 revisi 2014 dan PSAK 55 revisi 2014 instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran. Kemudian lanjut di investasi perusahaan. Di instrumen utang diatur dalam PSAK 55 revisi 2014. Ada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, investasi dalam kelompok, pinjaman yang diberikan dan piutang, dan aset keuangan yang diklarifikasi dalam kelompok. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mau lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.